Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor beserta seluruh keluarga besar Universitas Sriwijaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-62 kepada segenap Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya. Di usia ke-62 tahun, menjadi momentum yang tepat bagi Unsri untuk bertransformasi menjadi lebih baik, terbuka terhadap inovasi, sehingga Unsri menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan maju. Saya meyakini dengan semangat Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Unsri akan menjadi pusat SDM unggul berakhlak mulia, SDM yang berkarakter Indonesia, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berwawasan global dan bervisi masa depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat Dies Natalis ke-62 Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemanfaatan informasi teknologi yang menjadi tema Dies Natalis Universitas Sriwijaya yang ke-62 merupakan elemen penting dalam upaya kita melakukan transformasi sistem pendidikan melalui gerakan Merdeka Belajar. Berkat penggunaan teknologi, 123.000 mahasiswa kita telah memperoleh pengalaman nyata belajar di luar kampus, dan 2,7 ribu mitra telah turut berkolaborasi dengan pihak kampus. Pencapaian program Kampus Merdeka ini merupakan bukti pentingnya teknologi dalam mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengapresiasi partisipasi Universitas Sriwijaya dalam berbagai program Kampus Merdeka untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kita memperoleh haknya belajar di luar kampus secara aktif, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terpenuhinya aspirasi mahasiswa kita. Selamat Dies Natalis ke-62 untuk Universitas Sriwijaya. Jadikan peringatan ini sebagai momentum menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran secara holistik untuk kemajuan kampus, serta menciptakan para pelajar Pancasila, yakni SDM yang cerdas berkarakter dan siap bersaing di panggung global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari mata kuliah
biologi tanah, yaitu berkaitan dengan mikroflora tanah. Dan salah satu dari mikroflora tanah yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu pungi tanah. Pungi tanah. Kita tahu bahwa mikroflora tanah terdiri dari bakteri tanah, pungi tanah, actinomycetes tanah, dan mikroalga tanah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pungi tanah. Nah, kalau diperhatikan pada gambar yang disaji di sini, ini gambar ini kebetulan Bapak dapatkan dari internet, ya, dari Google Image tahun 2022, di mana dari gambar ini terlihat bahwa pungi itu ada banyak ragamnya. Kalau pungi tadi ditumbuhkan di media petri dish, di media PDA, di wadah petri dish atau di wadah cawan petri, maka apabila pungi tadi sudah melalui proses isolasi, pemurnian, dan perbanyakan, maka apabila kita tumbuhkan di media PDA, di wadah cawan petri atau petri dish, itu akan terlihat perbedaan antara pungi yang satu dengan pungi yang lainnya. Salah satu yang bisa kita bedakan dari setelah dia tumbuh adalah warnanya. Kalau kita perhatikan di sini, ada yang berwarna putih seperti kapas, ya. Ada yang berwarna putih seperti kapas, putih bersih. Ada juga putih yang agak kotor, ya. Tidak putih murni. Ada juga putih yang bercampur, ya. Selain itu juga ada yang berwarna hitam. Selanjutnya juga ada yang berwarna hitam lebat, ada yang berwarna hitam yang agak longgar, ya, agak jarang. Nah, selain warna putih dan warna hitam, juga ada yang berwarna hijau ke kuning-kuningan. Selanjutnya juga ada yang berwarna hijau tua ke biru-biruan. Nah, ada juga berwarna hijau hijau agak gelap, ya. Dan ada juga yang berwarna kecoklatan, putih kecoklatan. Nah, dari penampilan ini kita menyadarinya bahwa pungi di dalam tanah itu sangat beragam, ya. Pungi ada beragam di alam ini, dan itu juga menjadi salah satu penarik buat kita untuk mempelajarinya lebih jauh, lebih mendalam lagi. Jadi sekali lagi Bapak ulangi bahwa pada presentasi ini di bagian pertama ini untuk mata kuliah biologi tanah yang membahas tentang mikroflora tanah, di mana mikroflora tanah terdiri dari bakteri tanah, pungi tanah, actinomycetes tanah, dan mikroalga tanah. Nah, pada kesempatan ini kita membahas pada pungi tanah. Oke, bahasan kita untuk pungi tanah. Dan ternyata di alam pungi itu ada beraneka ragam. Berdasarkan penampilannya saja di media PDA, yang ditumbuhkan di media PDA dalam wadah petri dish atau cawan petri, itu terlihat dari warnanya saja berbeda-beda. Mulai dari warna putih seperti kapas, ada yang berwarna hitam, ya. Ada yang berwarna hijau kekuningan, ada juga yang berwarna putih kecoklatan, ada juga berwarna hijau agak gelap, ya. Ada juga warna hijau kebiruan, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, ini baru sebagian kecil dari pungi yang diisolasi, ya. Jadi ini diisolasi melalui proses pertama diisolasi dari alam, selanjutnya dimurnikan, ya, dan setelah dimurnikan diperbanyak, sebagian dibuat stok,
dan dari stok itu baru kita bisa tumbuhkan pada saat kita ingin membandingkan antara pungli yang satu dengan pungli yang lainnya. Nah, dari gambar ini yang bisa adik-adik telusuri di internet ya, bisa menggunakan fasilitas Google Image ya. Ini juga Bapak dapatkan dari Google Image, dan ini memudahkan kita untuk lebih memahami bahwa pungli itu sangat beragam yang hidup di alam. Dari itu maka pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pungli tanah ini secara lebih jauh lagi. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini tentunya ada mempelajari pungli tanah. Kita perlu mengetahui beberapa sifat dari pungli tanah tersebut. Nah, beberapa sifat dari pungli tanah ini, yang pertama, bahwa pungli bentuk tubuhnya itu terdiri dari kumpulan hipa. Jadi kumpulan dari hipa-hipa yang bersatu membentuk tubuh dari pungli ini. Dan selanjutnya bahwa pungli memiliki membran inti sel sehingga termasuk mikroorganisme eukariotik, masuk mikroorganisme eukariotik. Dan selanjutnya ciri dari pungli bahwa sumber makanannya itu berasal dari sisa makhluk hidup atau dari bahan organik, sehingga termasuk organisme heterotrof. Kita tahu bahwa organisme heterotrof adalah organisme atau makhluk hidup yang makanannya tidak dapat membuat makanan sendiri, tapi dia makanannya bersumber dari sisa makhluk hidup lain, yang sisa makhluk hidup lain atau makhluk hidup lain sudah mati yang menjadi sisa makhluk hidup, atau disebut juga sebagai bahan organik. Dari sumber makanan dari pungli adalah sisa makhluk hidup atau bahan organik, sehingga pungli termasuk organisme heterotrof, masuk organisme heterotrof. Nah, pungli ini mencerna makanannya di luar tubuhnya, di luar tubuhnya. Dan selanjutnya setelah makanannya tadi hancur, baru haranya diserap oleh sel-sel hipa dari pungli ini. Jadi pungli mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi tersebut ke dalam sel-sel melalui hipanya. Dan selanjutnya bahwa pungli itu tidak memiliki klorofil. Pungli tidak memiliki klorofil. Artinya bahwa pungli tidak dapat melakukan fotosintesis, tidak dapat melakukan fotosintesis karena dia tidak berklorofil, sehingga pungli tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga makanannya dari sisa-sisa makhluk hidup atau dari bahan organik, sehingga pungli termasuk kelompok heterotrof. Karena pungli tidak berklorofil, sehingga tidak dapat berfotosintesis atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga dia masuk kelompok heterotrof. Dan berikutnya bahwa pungli hidup di tanah yang lembab, yang tidak terkena matahari langsung. Jadi pungli bisa hidup di dalam tanah, bisa juga di dekat permukaan tanah yang permukaan tanahnya tertutupi oleh serasa, sehingga kondisinya lembab dan tidak terkena matahari langsung, dan disitulah tempat hidup dari pungli ini. Selanjutnya juga pungli ditemukan di tanah yang banyak mengandung bahan organik. Jadi lokasi tanah yang disukai oleh pungli selain yang lembab, yang tidak terkena matahari langsung, juga yang banyak bahan organik. Kenapa? Karena bahan organik sebagai sumber makanan dari pungli. Jadi inilah beberapa sifat dari pungli yang perlu kita pahami,
Dan selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini adalah skematik dari sel hifa pungi. Ya, skematik dari sel hifa pungi. Kalau kita perhatikan, hifa pungi ini bentuknya menyerupai tabung, menyerupai tabung, atau menyerupai seuntai benang yang panjang, menyerupai seuntai benang yang panjang, tapi bentuknya seperti tabung. Dan di hifa inilah nanti terbentuk alat reproduksi, alat dari reproduksinya. Nah, selain itu juga hifa pungi ini juga berfungsi untuk menyerap nutrisi dari lingkungannya. Jadi dia dari hifa ini dia mampu menyerap nutrisi dari lingkungannya. Jadi beberapa fungsi dari hifa pungi. Yang pertama, bahwa hifa pungi ini berfungsi untuk menyerap nutrisi dari lingkungannya. Kedua, hifa juga berfungsi sebagai pembentuk alat reproduksi. Dan yang ketiga, hifa ini berbentuk tabung yang menyerupai seuntai benang yang panjang yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau dari conidium. Nah, inilah beberapa ciri dari hifa pungi. Kalau kita perhatikan, ada dinding hifa, dan selanjutnya ada plasma membrannya, membran, dan di dalamnya terdapat nukleus, terdapat inti, dan juga terdapat ribosom. Selain itu juga terdapat endoplasmic reticulum, terdapat juga di dalamnya vakuola, dan selain itu juga antara hifa pungi yang satu dengan hifa pungi yang lainnya ada yang dibedakan dengan adanya septat, adanya sekat, ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Itu yang membedakan antara pungi yang satu dengan pungi yang lain. Kalau kita perhatikan dari hifanya, jadi ada pungi yang hifanya bersekat, ada pungi yang hifanya tidak bersekat. Jadi itu beberapa ciri dari pungi berdasarkan pendekatan hifanya. Dan selanjutnya kita masuk kepada slide yang berikutnya. Baiklah, pada slide yang berikutnya ini menyajikan beberapa pungi tanah. Ya, beberapa pungi tanah itu antara lain ada Rhizopus, yang seperti ini tampilannya Rhizopus, dan ada Mucor sebelah kanannya, dan selain itu juga ada Aspergillus, dan berikutnya ada Penicillium. Nah, selain dari ini masih banyak lagi pungi yang lainnya. Paling tidak pada kesempatan ini kita mulai mengenali beberapa pungi tanah dan mulai mengenali ciri-ciri dari masing-masing pungi tanah tersebut. Seperti apa ciri dari Rhizopus, apa ciri dari Mucor, apa ciri dari Aspergillus, serta apa ciri dari Penicillium. Sekarang coba perhatikan dari gambarnya, sudah terlihat banyak perbedaan antara Rhizopus, Mucor, Aspergillus, dan Penicillium. Dan selanjutnya kita akan merinci sifat dari masing-masing pungi ini, supaya kita akan mengenali lebih dekat tentang masing-masing pungi ini, dan juga mulai bisa membedakan antara pungi yang satu dengan pungi yang lainnya. Jadi dengan mengenali beberapa sifat dari masing-masing pungi, maka kita akan mengetahui beberapa sifat persamaannya dan beberapa sifat perbedaannya, sehingga kita bisa membedakan antara pungi yang satu dengan pungi yang lainnya. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini menyajikan pungi tanah Mucor, pungi tanah Mucor. Nah, Mucor ini kalau kita perhatikan bahwa
hipanya tidak berseptat. Hipanya tidak berseptat. Dan selain itu juga dia memiliki sporang nyopor dan juga memiliki kantong spora, spora. Dan warnanya ini putih. Ya, kalau kita lihat di bawah, kalau kita lihat langsung dari pertumbuhannya di media PDA di wadah cawan Petri, itu akan terlihat warna putih seperti ini, ya, warna putih seperti kapas. Nah, rupanya kalau kita lihat dari samping, tampilannya seperti ini, ya, tampilannya seperti ini. Ini adalah hipanya, ya, dan ini adalah sporang nyopornya, ya, dan di sini tempat berkumpulnya spora, tempat kantong spora dari mukor. Nah, tentunya memudahkan ciri dari mukor ini, pertama bahwa hipanya tidak berseptat, ya. Hipanya tidak bersekat. Nah, tentunya ini akan berbeda dengan pungi yang lainnya yang hipanya bersekat. Untuk mukor dia cirinya bahwa hipanya tidak bersekat. Dan selanjutnya juga bahwa dia memiliki kantong spora, ya, kantong spora yang bulat, ya, yang bulat, dan warnanya berwarna putih, nah, seperti kapas. Kalau dilihat dari pertumbuhan koloninya, dia seperti kapas. Kita lanjutkan untuk mengenal pungi yang lainnya. Nah, pada slide yang berikutnya ini adalah pungi yang berikutnya, yaitu Pungitana rhizopus. Nah, Pungitana rhizopus. Sesuai namanya rhizopus, bahwa ciri khasnya dia memiliki bentukan yang seperti akar, atau disebut sebagai rhizoid. Nah, seperti bentukan seperti akar, sehingga diberi nama rhizoid. Jadi ciri khas dari pungi rhizopus bahwa dia memiliki bentuk seperti akar, bentukan seperti akar yang disebut sebagai rhizoid. Nah, seperti gambar yang di sini, ini adalah bentukan rhizoidnya, ya, menyerupai seperti akar, tapi betulnya yang diberi nama dengan rhizoid. Nah, selain dia memiliki rhizoid, juga pada rhizopus dia memiliki stolon, ya, memiliki stolon. Ini stolonnya, ya, dia memiliki stolon. Dan rhizoid ini termasuk pungi yang hipanya tidak bersekat. Hipanya tidak bersekat. Jadi berdasarkan hipa yang tidak bersekat, rhizopus ini sifatnya hampir sama dengan mukor. Sama-sama hipanya tidak bersekat. Cuma bedanya antara rhizopus dengan mukor, bahwa pada rhizopus selain hipanya tidak bersekat, tapi dia memiliki bentukan seperti akar yang disebut sebagai rhizoid, dan dia memiliki memiliki stolon untuk perkembangbiakan secara vegetatifnya, ya. Dia akan berkembang lagi di sini, berkembang lagi dari stolonnya. Nah, selain itu juga dia memiliki sporangium, ya, sporangium, di mana tempat berkumpulnya spora-spora di dalamnya. Dan sporangium ini kalau sudah tua warnanya agak gelap, sehingga kalau lihat koloninya yang sudah usianya agak tua, itu akan terlihat warna-warna bintik-bintik hitam, bintik-bintik hitam, bintik-bintik yang berwarna lebih gelap. Itu menunjukkan salah satu ciri dari sporangiumnya yang sudah tua, sporangiumnya sudah tua. Bapak ulang lagi bahwa untuk Pungitana rhizopus, dia memiliki sifat bahwa hipanya tidak bersekat, hipanya tidak berseptat, ya. Hipanya tidak berseptat menyerupai hipanya yang tidak berseptat juga adalah menyerupai hipa dari pungi mukor, Cuma bedanya pada rhizopus dia memiliki bentuk yang
ada bentukan yang menyerupai akar, yang disebut sebagai rhizoid. Selain itu dia juga memiliki stolon, stolon. Nah, itu yang membedakan antara pungi tanah Rhizopus dengan pungi tanah yang sebelumnya yang sudah kita jelaskan, yaitu mukor. Jadi persamaan antara mukor dengan Rhizopus adalah sama-sama pungi yang tidak berseptat, yang tidak bersekat. Tapi perbedaannya bahwa pada pungi mukor tidak memiliki rhizoid, sedangkan pada Rhizopus dia memiliki rhizoid. Nah, itu untuk memudahkan membedakan antara mukor dengan Rhizopus. Jadi ini adalah pengamatan tampilannya kalau dilihat di bawah mikroskop. Ini juga tampilan kalau dilihat di bawah mikroskop. Dan yang di bawah ini juga tampilannya kalau dilihat di bawah mikroskop. Jadi ada bentukan khasnya, yaitu ada bentukan rhizoid, dan ada stolon, itu yang mencirikan Rhizopus, yang dan ciri tersebut membedakan Rhizopus dengan mukor. Walaupun Rhizopus dan mukor sama-sama pungi yang tidak berseptat, tetapi pada pungi mukor tidak memiliki rhizoid dan tidak memiliki stolon. Sedangkan pada Rhizopus, walaupun dia hipanya tidak berseptat, tetapi dia memiliki bentukan rhizoid, bentukan seperti akar yang disebut sebagai rhizoid, dan dia juga memiliki stolon, stolon. Nah, itu dengan demikian kita sudah bisa membedakan antara pungi mukor dengan pungi Rhizopus. Untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk mengenal pungi tanah yang lainnya. Nah, pada slide yang berikutnya ini adalah contoh dari pungi tanah Aspergillus. Pungi tanah Aspergillus. Nah, di sini yang ciri khas dari Aspergillus adalah dia memiliki hipanya berseptat. Hipanya ada sekatnya, ada sekat di sini, ya, seperti kaki. Kalau lihat di sini seperti kakinya. Nah, selain itu juga ciri khas yang lain bahwa bentukan ininya seperti sapu, sapu. Untuk memudahkan kita mencirikannya dengan pungi yang lainnya. Kalau kita bandingkan bahwa dari hipa yang berseptat itu sudah bisa membedakan antara Aspergillus dengan mukor dan Aspergillus dengan Rhizopus, di mana pada pungi mukor dan pungi Rhizopus hipanya tidak berseptat. Nah, sedangkan pada pungi Aspergillus hipanya berseptat. Berseptat. Itu ciri yang membedakan Aspergillus dengan mukor dan membedakan Aspergillus dengan Rhizopus. Nah, selanjutnya bahwa pada Aspergillus bentukan ininya seperti sapu, sapu. Bentuknya seperti sapu. Nah, sehingga tentu sangat berbeda sekali dengan mukor dan Rhizopus. Pada mukor dan Rhizopus dia bentuknya seperti balon dan di dalamnya spora-sporanya berada di dalam spora neopora, di dalam sporangiumnya, dan sporangium. Kalau ini dia berderet seperti ini, dia berderet seperti ini, menyerupai seperti sapu, seperti sapu. Ini sketsa dari gambar Aspergillus. Contoh dari Aspergillus antaranya adalah Aspergillus niger. Nah, ini tampilan di bawah mikroskop, tampilannya. Jadi mengenali Aspergillus itu bisa dilihat dari ciri khas seperti sapunya ini, seperti sapu yang seperti ini. Itu mencirikan Aspergillus. Selanjutnya baru kita lihat septat dari hipanya. Nah, itu dua sifat itu mencirikan Aspergillus dan mudah membedakan Aspergillus dengan pungi mukor maupun pungi Rhizopus.
Dengan demikian kita sudah mengenali 3 fungi, yaitu fungi mukor, fungi rhizopus, dan fungi aspergillus. Jadi kita mudah untuk membedakan fungi aspergillus dengan fungi mukor adalah pada mukor tidak bersepta hipanya, sedangkan pada fungi aspergillus hipanya bersepta. Begitu juga kita bisa membedakan antara fungi aspergillus dengan fungi rhizopus, bahwa pada fungi rhizopus dia tidak bersepta, sedangkan pada fungi aspergillus hipanya bersepta. Selain itu, pada rhizopus ada bentukan seperti akar yang disebut sebagai rhizoid, sedangkan pada aspergillus dia tidak memiliki bentukan seperti akar yang disebut rhizoid seperti yang dimiliki oleh rhizopus, sehingga kita juga bisa membedakan langsung rhizopus dengan aspergillus. Selain dari hipa aspergillus bersepta, juga aspergillus tidak memiliki rhizoid, tidak memiliki rhizoid. Sedangkan pada fungi rhizopus hipanya tidak bersepta dan memiliki rhizoid dan memiliki stolon. Itu yang membedakan rhizopus dengan aspergillus. Jadi dari 3 rhizopus dari 3 fungi yang kita mulai kenali ini, maka kita juga sudah mengetahui masing-masing ciri dari ketiga fungi ini. Sekaligus juga kita sudah mulai mengetahui persamaan dari ketiga fungi ini, dan juga sudah bisa membedakan ketiga fungi tersebut, sehingga memudahkan kita dalam mengidentifikasi ketiga fungi ini. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Pada slide yang berikut ini menyajikan fungi yang lainnya, yaitu fungi tanah penicillium. Fungi tanah penicillium. Nah, di sini kalau kita perhatikan fungi tanah penicillium, di hipanya dia memiliki septat, septat atau bersekat. Artinya bahwa berdasarkan hipanya menyerupai hipa aspergillus, yaitu sama-sama berseptat. Tapi bedanya bahwa pada hipa penicillium yang pada aspergillus itu conidiopornya tidak bersekat, sedangkan pada penicillium conidiopornya bersekat-sekat conidiopornya. Nah, ini ciri pembedanya. Tadi persamaannya bahwa hipanya sama-sama bersekat antara penicillium dengan aspergillus, tapi bedanya bahwa di conidiopornya, pada conidiopor aspergillus itu tidak bersekat, sedangkan pada penicillium itu conidiopornya ada sekatnya, ada sekatnya. Dan pembedaan berikutnya antara aspergillus dengan penicillium, bahwa pada penicillium di sini bercabang, ada bercabang. Jadi conidiopornya selain bersekat juga pada ujungnya bercabang, dan berikutnya bercabang lagi. Jadi bercabang pertama dan bercabang lagi. Nah, baru tempat spora-sporanya. Sehingga dari bentuk ininya terlihat kontras sekali perbedaan antara penicillium dengan aspergillus. Meskipun persamaan dari aspergillus dengan penicillium ini, bahwa persamaannya bahwa hipanya sama-sama berseptat, berseptat. Nah, dari hipanya yang sama-sama berseptat, tentunya itu juga memudahkan kita membedakan antara penicillium dengan rhizopus.
Karena Rhizopus tidak berseptat hipanya, sedangkan Penicillium hipanya berseptat. Dan juga kita bisa bedakan antara Penicillium dengan Mukor, di mana pada Penicillium hipanya berseptat, sedangkan pada Mukor hipanya tidak berseptat. Sehingga kita sudah bisa membedakan dari Penicillium dengan Mukor, Penicillium dengan Rhizopus, dan juga kita bisa membedakan antara Penicillium dengan Rhizopus, di mana pada meskipun Aspergillus dengan Penicillium sama-sama hipanya berseptat, tetapi pada Conidiopor Aspergillus itu tidak bersekat, sedangkan pada Penicillium Conidiopornya bersekat. Itu perbedaan antara Penicillium dengan Aspergillus. Dan lebih lanjut lagi bahwa pada Penicillium ujung Conidiopornya itu bercabang, bercabang dan bercabang lagi, sedangkan pada Aspergillus dia tidak bercabang. Sehingga kita juga dari slide ini, dari ciri-ciri dari Penicillium ini, di antaranya hipanya berseptat, Conidiopornya juga berseptat, dan selanjutnya ujung Conidiopornya bercabang dan bercabang lagi, bercabang dan bercabang lagi. Dan ini membedakannya dengan untuk membedakan Penicillium dengan Aspergillus. Jadi pertama membedakannya di Conidiopornya Penicillium berseptat, dan selanjutnya ujung dari Conidiopornya bercabang dan bercabang lagi. Ini cabang pertama, dan selanjutnya di sini bercabang lagi. Di sini bercabang lagi. Nah, itu yang membedakan. Dan ini adalah koloni dari Penicillium yang ditumbuhkan di media PDA dan di wadah Petridis atau di cawan Petri. Dan sini tentunya Penicilliumnya sudah murni, sehingga pertumbuhannya kelihatan tidak terkontaminan oleh yang lainnya. Dan di sini juga ada beberapa Penicillium yang lain, Jadi ada Penicillium yang berwarna hijau keabu-abuan, hijau gelap keabu-abuan. Ada yang berwarna hijau kuning, hijau dengan kuning, Ada juga yang berwarna agak putih, Ada juga yang berwarna lebih gelap, warna hitam, dan sebagainya. Dan nanti itu membedakan antara Penicillium yang satu dengan Penicillium yang lainnya. Paling tidak sekarang kita sudah bisa mengenali beberapa pengitana, yaitu mulai dari Mukor, Rhizopus, Aspergillus, dan Penicillium. Dan juga kita sudah mengetahui sifat-sifat yang persamaan antara Mukor dengan Rhizopus, yaitu sama-sama hipanya tidak berseptat. Dan selanjutnya kita juga sudah bisa membedakan antara Mukor dan Rhizopus, dibedakan dengan Aspergillus dengan Penicillium, di mana pada Aspergillus dan Penicillium hipanya berseptat, sedangkan pada Mukor dan Rhizopus hipanya tidak berseptat. Nah, selanjutnya kita juga sudah bisa membedakan antara Penicillium dengan Aspergillus, di mana meskipun Penicillium dan Aspergillus hipanya sama-sama berseptat, tetapi pada Aspergillus Conidiopornya tidak berseptat, tidak bersekat Conidiopornya, sedangkan pada Penicillium Conidiopornya bersekat. Dan berlanjut lagi, ujung dari Penicillium itu bercabang, dan selanjutnya bercabang lagi. Nah, ini juga membedakan Penicillium dengan Aspergillus. Mana pada Aspergillus tidak bercabang.
Jadi dengan demikian dari penjelasan ini paling tidak sudah mengantar membantu kita untuk memudahkan dalam mengenali dari pungi-pungi tanah tersebut, hingga kita sudah bisa mengidentifikasi yang mana pungi mukor dan yang mana pungi rhizopus, dan juga kita sudah bisa membedakan antara pungi aspergillus dengan pungi penicillium, di mana pungi penicillium dan aspergillus serta mukor itu tidak memiliki bentuk rhizoid, yang sedangkan pada rhizopus dia memiliki bentuk rhizoid, hingga kita bisa membedakannya. Jadi dari antara pungi mukor, rhizopus, aspergillus dan penicillium sudah bisa kita ketahui ciri-cirinya, dan juga sudah kita ketahui ciri yang sama dan ciri yang berbeda. Nah, seperti yang Bapak jelaskan bahwa tujuan kita dalam mempelajari pungi tanah ini tidak lain, diharapkan bahwa mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tentang pungi tanah ini, mahasiswa akan mengetahui beberapa pungi tanah dan mengetahui ciri-ciri dari masing-masing pungi tanah. Jadi mahasiswa diharapkan sudah bisa mengetahui ciri-ciri dari mukor, ciri-ciri dari pungi rhizopus, ciri-ciri dari pungi aspergillus, dan ciri-ciri dari pungi penicillium. Dan selanjutnya mahasiswa sudah bisa menyebutkan nama-nama dari pungi tanah. Jadi sudah tahu ada nama pungi mukor, ada nama pungi rhizopus, ada nama pungi aspergillus, dan ada nama pungi penicillium. Diharapkan mahasiswa sudah bisa menyebutkan kata mukor, kata rhizopus, kata aspergillus, dan kata penicillium. Dan selanjutnya juga diharapkan bahwa setelah mahasiswa mengenali ciri-ciri dari masing-masing pungi tersebut, mahasiswa juga sudah memiliki kemampuan membedakan antara pungi yang satu dengan pungi yang lainnya. Bagi contoh di sini, mahasiswa tentunya sudah bisa membedakan antara pungi mukor dengan penicillium. Mahasiswa juga diharapkan sudah bisa membedakan antara pungi rhizopus dengan pungi penicillium. Dan selanjutnya juga mahasiswa sudah bisa membedakan antara pungi aspergillus dengan pungi penicillium. Begitu juga mahasiswa tentunya memiliki kemampuan sudah bisa membedakan antara pungi mukor dengan pungi rhizopus, dan juga bisa membedakan antara pungi mukor dengan pungi aspergillus. Dan selanjutnya juga mahasiswa diharapkan juga sudah bisa membedakan antara pungi rhizopus dengan pungi aspergillus. Jadi dari perkuliahan ini akan tercapai tujuannya apabila mahasiswa sudah bisa menyebutkan nama-nama pungi tanah, dan juga sudah bisa menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing pungi tanah, dan selanjutnya juga sudah bisa membedakan antara pungi tanah yang satu dengan pungi tanah yang lainnya. Jadi dan selanjutnya kita masuk kepada pungi yang berikutnya, simbiotik dengan akar tanaman. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini adalah mycorrhiza. Mycorrhiza ini adalah pungi akar, di mana hidupnya bersama-sama akar tanaman. Untuk bedanya antara pungi akar mycorrhiza dengan pungi-pungi yang sebelumnya, bahwa pada pungi-pungi sebelumnya dia hidupnya bebas, dia tidak hidup bersama dengan akar tanam, tidak bersimbiosis obligat. Sedangkan pada pungi akar mycorrhiza ini hidupnya bersimbiosis obligat dengan akar tanaman. Mycorrhiza tidak dapat tumbuh kalau tanpa akar tanaman. Nah, kita juga perlu mengenali beberapa
pungi akar mikoriza. Pungi akar mikoriza ini paling tidak dikenal ada 3 kelompok. 3 kelompok. Yang pertama adalah endomikoriza. Apa itu endomikoriza? Sesuai namanya, endo artinya masuk ke dalam. Jadi mikoriza yang hipanya masuk ke dalam sel akar dan membentuk arbuskul, maka disebut endomikoriza yang masuk ke dalam sel akar hipanya dan membentuk organ arbuskul. Mikoriza tersebut dinamakan mikoriza arbuskular mikoriza atau disingkat AM. A-nya itu arbuskular, M-nya mikoriza. Jadi arbuskular mikoriza. Ini termasuk endomikoriza, yaitu mikoriza yang hipanya masuk ke dalam sel akar tanaman. Selain arbuskular mikoriza, ada juga vesicular arbuscular mycorrhiza atau disingkat VAM, V-A-M. V-nya adalah vesicular, A-nya arbuscular, M-nya mycorrhiza. Jadi vesicular arbuscular mycorrhiza adalah masuk kelompok endomycorrhiza juga, di mana hipanya masuk ke dalam sel, dan hipa yang masuk dalam sel ada yang membentuk vesicle dan ada yang membentuk arbuscular. Nah, di sini contohnya adalah yang membentuk arbuscular, yaitu yang dari endomycorrhiza yang termasuk dalam arbuscular mycorrhiza atau AM. Tapi selain arbuscular mycorrhiza atau AM, ada juga yang lainnya adalah vesicular arbuscular mycorrhiza atau VAM atau VAM. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi MPA. MPA singkatan dari mycorrhiza vesicular arbuscular. Jadi untuk kelompok yang pertama ini adalah termasuk mycorrhiza kelompok endomycorrhiza, yaitu endo artinya masuk ke dalam, artinya mycorrhiza yang hipanya masuk ke dalam sel akar. Ini sel akar dan ini adalah hipa dari mycorrhiza. Jadi mycorrhiza yang hipanya masuk ke dalam sel akar masuk kelompok endomycorrhiza. Untuk endomycorrhiza itu ada contohnya ada arbuscular mycorrhiza atau AM, AM arbuscular mycorrhiza. Tapi selain arbuscular mycorrhiza, ada contoh yang lain dari endomycorrhiza adalah yang selain membentuk arbuskul, ada juga yang membentuk vesicle. Kebetulan gambarnya tidak ditampilkan di sini, maka diberi nama vesicular arbuscular mycorrhiza atau VAM atau VAM, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi MPA. Jadi MPA singkatan dari M-nya mycorrhiza, V-nya vesicular, A-nya arbuscular. Jadi mycorrhiza vesicular arbuscular. Nah, ini gambar ini gambar dari endomycorrhiza. Nah, selain endomycorrhiza, ada juga mycorrhiza yang lainnya adalah seperti yang digambarkan di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri adalah mycorrhiza yang hipanya tidak masuk ke dalam sel. Tidak masuk ke dalam sel, tapi hipanya berlapis-lapis bertumpuk di permukaan akar, sehingga membentuk seperti mantel, ya, seperti mantel. Nah, mycorrhiza yang seperti ini masuk dalam kelompok ectomycorrhiza. Nah, ecto adalah di luar, mycorrhiza artinya ectomycorrhiza artinya mycorrhiza yang hipanya menumpuk-numpuk di permukaan akar, menumpuk-numpuk berlapis-lapis di permukaan akar. Jadi ini ada lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, sehingga seperti menyerupai seperti mantel melapisi permukaan akar. Maka mycorrhiza yang hipanya tidak masuk dalam sel akar dan hipanya berlapis-lapis
menumpuk di permukaan akar, membentuk seperti mantel, itu masuk ke dalam kelompok ectomycorrhiza. Ectomycorrhiza atau disingkat ECM. EC-nya itu ecto, M-nya mycorrhiza. Jadi ectomycorrhiza. Nah, selain dari kedua kelompok ini, kelompok pertama endomycorrhiza yang hipanya masuk dalam sel, dan yang kedua ectomycorrhiza yang hipanya tidak masuk dalam sel, ada yang ketiga yaitu ectendomycorrhiza. Nah, apa itu ectendomycorrhiza? Ectendomycorrhiza adalah mycorrhiza yang sifatnya sebagian menyerupai endomycorrhiza dan sebagian sifatnya menyerupai ectomycorrhiza. Apa sifat yang menyerupai endomycorrhiza? Yaitu hipanya ada yang masuk ke dalam sel akar tanaman. Tapi ada hipa yang sebagian lain hipanya menumpuk-numpuk berlapis di permukaan akar, menyerupai ectomycorrhiza. Tetapi tebal lapisan hipanya tidak setebal ectomycorrhiza, sehingga dia dimasukkan dalam kelompok ectendomycorrhiza. Jadi mycorrhiza yang hipanya ada yang masuk ke dalam sel dan ada yang berada di luar membentuk mantel yang tipis. Jadi untuk pungi akar mycorrhiza, kita sudah mulai kenal, ada tiga. Ada yang mycorrhiza yang hipanya masuk ke dalam dan tidak membentuk mantel, tidak berlapis-lapis, tidak menyelimuti permukaan, yaitu masuk endomycorrhiza. Dan yang kedua adalah yang mycorrhiza yang hipanya tidak masuk ke dalam sel akar, tapi hanya menyelimuti di permukaan akar dan berlapis-lapis menumpuk di permukaan akar seperti mantel. Dia termasuk ectomycorrhiza. Nah, selain kelompok pertama endomycorrhiza dan kelompok kedua ectomycorrhiza, juga ada kelompok yang ketiga, yaitu yang sifatnya sebagian menyerupai endomycorrhiza dan sebagian lagi menyerupai ectomycorrhiza. Yang diberi nama dengan kelompok ketiga ini adalah ectendomycorrhiza. Jadi ada ektonya, ada endonya, digabungkan jadi ectendomycorrhiza, di mana sifatnya ada hipanya masuk dalam sel akar, dan juga ada hipanya yang menyelimuti di permukaan akar, tapi selimutnya tidak setebal ectomycorrhiza, sehingga namanya menjadi masuk kelompok ketiga, yaitu ectendomycorrhiza. Nah, dari penyajian beberapa slide ini, maka diharapkan bahwa para mahasiswa sudah mengenali, sudah mulai mengenali beberapa pungi tanah. Tapi jangan lupa bahwa pungi tanah di alam jumlahnya sangat banyak. Ya, selain itu juga sangat beragam. Tapi kalau kita mempelajari langsung sekaligus, tentunya kita akan mengalami kesulitan. Untuk itu, untuk memudahkan, perlu penyederhanaan dalam rangka membantu dalam memudahkan dalam mempelajarinya, dan juga membantu merangsang rasa penasaran, rasa ingin tahu yang lebih mendalam, sehingga bisa meraih kesempatan untuk mendalami lebih lanjut tentang berbagai pungi yang ada di dalam tanah yang lainnya. Jadi dari slide-slide ini paling tidak mahasiswa sudah mengenali beberapa pungi tanah, dan yang slide yang terakhir ini berkaitan dengan pungi akar atau mycorrhiza, di mana pada pungi akar mycorrhiza ada tiga kelompok, ada kelompok endomycorrhiza, ada kelompok ectomycorrhiza, dan ada kelompok ectendomycorrhiza. Dan jangan lupa bahwa gambar baik berupa sketsa maupun foto dari
di bawah mikroskop maupun foto pertumbuhan dari bumi di media PDA dengan cawan di wadah cawan Petri yang sudah disajikan dalam slide-slide sebelumnya, itu semua dapat diakses di internet, yaitu melalui Google Image, melalui Google Image, dan Bapak juga mendapatkan memperolehnya dari sumbernya, yaitu dari internet melalui Google Image, dan mudah-mudahan harapan Bapak bahwa penyajian dari presentasi ini untuk memudahkan para mahasiswa untuk mengenali berbagai pungi tanah dan juga mengetahui ciri-ciri dari masing-masing pungi tanah tersebut, dan selanjutnya bisa membedakan antara pungi tanah yang satu dan pungi tanah yang lainnya, sehingga akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya yang berkaitan dengan penelitiannya apabila dia mengambil penelitian yang berkaitan dengan sifat biologi tanah, yaitu yang berkaitan dengan pungi tanah. Bapak cukupkan untuk presentasi ini sampai di sini. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Dan pada slide yang terakhir ini, sebelum Bapak akhiri, adalah beberapa pungi tanah, beberapa pungi yang tumbuh di media PDA dan menggunakan wadah cawan Petri, menggunakan wadah cawan Petri. Dan di sini terlihat bahwa dari pertumbuhan koloni dari pungi, setelah usia tertentu itu sudah bisa kita bedakan antara pungi yang satu dengan pungi yang lainnya. Di sini memudahkan kita membedakan karena pungi-pungi yang ditumbuhkan di sini adalah pungi-pungi yang sudah melalui proses isolasi dari sumbernya dan sudah melalui proses pemurnian dan perbanyakan dengan stoknya, dan baru ditumbuhkan untuk membandingkan antara pertumbuhan pungi yang satu dengan pungi yang lainnya. Nah, selanjutnya juga dari koloni pada medium PDA ini, kita lihat bahwa ada yang berwarna putih seperti kapas, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna hijau kekuningan, ada yang berwarna putih kecoklatan, ada yang berwarna hijau kebiruan, ada juga berwarna biru keputihan, dan sebagainya. Ini menunjukkan begitu beragamnya pungi, begitu beragamnya pungi yang ada di alam. Dan seperti Bapak bilang bahwa ini baru sebagian kecil yang sudah dipelajari, sudah dikaji oleh para peneliti tentang pungi. Sedangkan keragaman pungi yang ada di alam itu masih banyak sekali yang belum diteliti. Untuk itu peluang masih begitu lebar untuk para calon peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pungi ini. Selanjutnya juga seperti Bapak bilang tadi, salah satu cara untuk membedakan pungi dari pertumbuhannya di media PDA, dari koloni pungi tersebut, bisa kita kenali dari warna koloni. Seperti tadi ada warna hitam, ada warna putih, ada warna hijau kekuningan, ada warna biru keabu-abuan, ada juga berwarna hijau kebiruan, dan sebagainya. Nah, selain itu juga, selain dari warna koloni, bisa kita kenali juga perbedaan antara permukaan koloninya, koloninya. Ada yang berserabut tipis, ada yang berserabut tipis seperti ini,
dan ada juga yang berserabut tebal, ya, berserabut tebal seperti yang ini itu berserabut tebal, sedangkan yang tipis seperti ini, ya. Selanjutnya juga warna apabila koloni ini di media Petrisnya dibalik. Nah, selain itu juga bisa kita kenali dari tepi koloninya. Dari tepi koloni kan berbeda ini antara tepi yang satu dengan tepi koloni yang lainnya, dan juga dari elevasinya. Nah, itu kita lihat bahwa ada perbedaan elevasi antara pungi yang satu dengan pungi yang lainnya. Nah, ciri-ciri tersebut dapat kita catat sehingga untuk memudahkan kita mengenali dari masing-masing pungi tersebut, ya, berdasarkan pertumbuhan koloninya di media PDA yang ditumbuhkan dalam wadah cawan Petri, ya, dalam cawan Petri. Tapi selain itu kita juga bisa mengenali lebih detail dengan menggunakan mikroskop. Dengan menggunakan mikroskop sehingga kita akan tahu konidianya, apakah dia memiliki konidia atau tidak. Selanjutnya juga kita akan mengetahui di bawah mikroskop sporangianya, ya, sporangianya, mulai dari bentuk juga dari sporanya. Kita bisa tahu dari bentuk sporanya, apakah bulat atau oval. Dan selanjutnya juga di bawah mikroskop kita bisa mengenali warna dari sporanya, apakah berwarna atau transparan. Dan itu juga kita bisa mengetahui permukaan sporanya, apakah permukaan sporanya halus ataukah kasar. Selanjutnya juga kita bisa mengenali di bawah mikroskop dari sifat dari konidiopornya, ya, dari konidiopornya, mulai dari permukaan konidiopornya, warna konidiopornya, dan percabangan konidiopornya. Dan selanjutnya juga di bawah mikroskop kita bisa membedakan pungi tanah dengan pungi tanah yang lainnya dari hipanya, apakah hipanya bersekat atau tidak bersekat, berseptat atau tidak berseptat. Dan lebih lanjut juga kita bisa mengetahui apakah dia ada rhizoid atau tidak. Dan lebih kurang seperti itu beberapa cara kita mengenali perbedaan antara pungi yang satu dengan pungi yang lainnya, baik secara mikroskopis maupun secara makroskopis. Bapak rasa ya itu yang bisa disampaikan selama perkuliahan pada pertemuan ini yang berkaitan dengan mata kuliah biologi tanah untuk bahasan mikroflora tanah, dan salah satu dari mikroflora tanah pada kesempatan ini yang kita bahas adalah pungi tanah, di mana pungi tanah adalah salah satu bagian dari mikroflora tanah. Tentunya mikroflora tanah tidak hanya pungi tanah, masih ada yang lain seperti bakteri tanah, Actinomycetes, dan mikroalga serta pungi tanah. Nah, pada kesempatan ini kita sudah membahas bagaimana mengenali ciri-ciri dari pungi tanah, sehingga sudah membantu kita untuk mulai mengenali beberapa pungi tanah. Nah, termasuk ya, seperti tadi sudah dijelaskan, ada pungi mukor, ada pungi rhizopus, ada pungi aspergillus, ada pungi penicillium. Dan selanjutnya juga ada pungi akar atau mycorrhiza. Ada endomycorrhiza, ada ectomycorrhiza, dan ada ectendomycorrhiza. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk pertemuan ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri dengan marilah kita sama-sama membaca hamdalah, dan Bapak tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.